Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan langkah yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita kesehatan, baik itu sehat jasmani maupun sehat rohani, sehingga dengan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat dan malam yang sangat berbahagia ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan agama Islam kita, sehingga kita semua selaku umatnya dapat merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya agama Islam kita sekarang. Itu semua harus kita syukuri, karena perjuangan beliau yang telah membebaskan kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang, dari masa kebodohan menuju masa yang berilmu pengetahuan alam, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Yang kami hormati kepada Abun selaku pimpinan Dayah Istiqamatuddin Babul Jannah Serambi Aceh beserta keluarga, dan mari kita berdoa sejenak kepada Abun. Mari kita fikirkan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abun diberikan kesehatan selalu, supaya Abun bisa membimbing kita menjejak jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati kepada seluruh dewan guru dan kepada seluruh dewan juri yang telah sudi kiranya menilai kami, hingga nantinya kami dinilai dengan yang seadil-adilnya seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Dan yang kami muliakan kepada tengku-tengku yang telah hadir di malam yang sangat berbahagia ini, guna untuk memeriahkan atau menyemarakkan acara perlombaan, yaitu ujian santriwan caturulan yang kedua, yaitu perlombaan berpidato, hafalan bait dan hafalan tasrif di malam yang sangat berbahagia ini. Dan yang terkhusus alat terspesial buat tengku protokol yang telah sudi kiranya memanggilkan nomor undian kami, sehingga kami dapat berdiri di hadapan tengku-tengku dan seluruh dewan juri semuanya, guna untuk menyampaikan sedikit mauizah nantinya yang insya Allah dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tak usah saya memperbanyakan mukadimah. Adapun maksud dan tujuan kami berdiri di hadapan tengku-tengku dan seluruh dewan juri semuanya, yaitu untuk menyampaikan sedikit mauizah yang berjudul sabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya sabar berasal dari kata sobara yasbiru sobran, yang artinya adalah menahan. Yang mana menahan di sini memiliki arti yang sangat luas. Misalnya di saat kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu kita untuk banyak hal. Contohnya, kita menahan lapar dari azan subuh hingga azan maghrib, hingga tiba waktu berbuka puasa. Dan juga kita diharuskan untuk bersabar dalam menanggapi perilaku buruk seseorang terhadap kita. Dan perlu kita ketahui juga
bahwa tidak semua orang dapat menikmati sebuah kesabaran tersebut. Karena apa? Karena pada hakikatnya tidak semua orang dapat menahan rasa sabar tersebut. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu sabrina wassalati. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar jadi penolongmu, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Bercermin dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi hamba-hambanya yang mau mengerjakan segala perintahnya dan mau menjauhkan diri dari segala larangannya. Tengku-tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam yang sangat berbahagia ini, kita itu membahas tentang sabar tersebut. Berbicara tentang sabar, teringat tentang sebuah kisah darinya Nabi Ayub. Ada yang kenal Nabi Ayub? Ada yang kenal Nabi Ayub? Tidak kenal Nabi Ayub? Nah, sekarang kita akan bahas tentang Nabi Ayub. Nabi Ayub adalah seorang yang sangat kaya raya dan mempunyai harta yang berlimpah. Mulai dari sapi, kambing, kerbau, lembu, bahkan keledai dia memiliki di peternakannya. Bahkan Nabi Ayub memiliki area tanah yang sangat luas, sehingga tidak ada yang dapat menandingi kekayaan Nabi Ayub. Seiring berjalannya waktu, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan yaitu penyakit kusta atau lepra. Sehingga dengan penyakit tersebut semua harta Nabi Ayub hilang. Bahkan anaknya juga hilang. Tetapi istri Nabi Ayub masih sabar menemani Nabi Ayub. Dan istimewanya lagi, Nabi Ayub walaupun telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih tetap bersabar. Dan beliau bersyukur atas ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pada suatu malam, Nabi Ayub telah tertimpa musibah, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub penyakit lepra atau kusta. Dengan penyakit tersebut, pada suatu malam Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalam doa Nabi Ayub? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ampunilah segala apa yang telah kuperbuat selama ini ya Allah. Ya Allah, aku tahu apa yang telah Engkau berikan kepadaku itu semua milik-Mu ya Allah. Dan apa yang telah Engkau berikan berupa penyakit tersebut, aku tahu ya Allah, itu semua adalah ujian dari-Mu. Namun aku takut ya Allah. Aku takut aku tidak akan bisa bersabar dalam menghadapinya ya Allah. Maka dari itu ya Allah, berilah aku kesabaran, berilah aku rasa syukur, agar selalu bersabar kepadamu ya Allah dalam menjalani segala ujian ini. Merintis air mata Nabi Ayub, berlinang air mata Nabi Ayub memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran yang tabah, yang kuat dalam hati. Sambil Nabi bersenandung, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku.
Merintis air mata Nabi Ayub, merasa sedih. Ketika malam itu Nabi Ayub meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran yang tabah, yang kuat dalam hati Nabi Ayub. Ujian yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ayub tidaklah sebentar, tetapi Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub selama 18 tahun lamanya. Bayangkan, kita sehari saja diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita merasa ngeluh. Dan kadang-kadang kita berkata, "Ya Allah, kenapa semua ini harus ada padaku ya Allah? Apa salahku ya Allah?" Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesimpulan kita pada malam yang sangat berbahagia ini, yaitu kita selaku umat manusia harus menanamkan rasa sabar yang kuat dalam dada kita. Agar apa? Agar Allah Subhanahu wa taala menggugurkan segala dosa-dosa kita. Itulah maksud dan tujuan Allah memberikan kita semua ujian atau cobaan kepada kita. Agar Allah menggugurkan segala dosa-dosa kita apabila kita kuat, apabila kita bisa menahan rasa sabar tersebut, dan apabila kita bisa menanamkan rasa sabar tersebut dalam hati kita. Dan ketahuilah saudara-saudaraku, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan itu kepada kita bukan semata-mata Allah benci kepada kita, bukan semata-mata Allah tidak peduli kepada kita, dan bukan semata-mata Allah tidak sayang kepada kita. Tapi sadarilah saudara-saudaraku, Allah memberikan cobaan tersebut semata-mata Allah sayang kepada kita. Allah memberikan sebuah ujian tersebut semata-mata Allah peduli kepada kita. Karena apa? Karena Allah ingin tahu sebatas mana kesabaran kita. Tengku-tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa kesabaran dalam hati sangatlah penting. Agar apa? Agar bisa kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah disampaikan tadinya, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan segala dosa-dosa kita apabila kita bisa menahan dan menegakkan rasa sabar tersebut dalam hati kita. Tengku-tengku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Yang lebih datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kurang sudah tentu datangnya dari saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.